Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, apalagi kalian bukan channel Steven Yang. Kali ini kita akan meriak what the internet, teman-teman ya. Apa yang terjadi di internet? Tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Steven Yang, di follow semua akun sosmed gue, dan kita langsung masuk ke pembahasannya dan let's go. Lagi rame banget perdrama di internet guys tentang si Irwan versus Ferry Irwandi. Kalau nggak tahu konteksnya, kita lihat dulu videonya. Ini dia. Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Ini karena sebagian besar rakyat kita penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan. Karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan dia bilang intinya ini yang menentukan pajak 20%, naik 12% itu bukan pemerintahan Pak Prabowo, melainkan pemerintahan sebelumnya, yaitu dari PDIP. Mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN, karena Pak Tom Lembong yang ibaratnya udah paling oposisi. Oke ya, sampai sini kalian paham ya. Jadi si Irwan itu bilang kena mayoritas warga Indonesia tidak membayar pajak penghasilan, teman-teman. Jadi makanya dia wajar kalau PPN itu dinaikkan, itu wajar ya. Sebelum kalian masuk ke tahap selanjutnya, harus ada yang kalian ketahui dulu. Beda pajak penghasilan dan pajak PPN, pajak konsumsi. Jadi kalau PPH itu emang warga kita banyak yang nggak bayar. Loh. Ya karena emang penghasilan mayoritas warga kita itu sangat rendah, guys. Jadi gimana dia mau bayar pajak kalau memang ternyata penghasilan mereka aja pas-pasan. Untuk makan aja masih bingung, buat sekolah anak masih bingung, kesehatan masih bingung. Itu PPH kenapa nggak dibayar? Dan itu justru jadi PR pemerintah harusnya. Kenapa mayoritas warga kita masih miskin gitu loh. Kesenjangan di negara kita ini sangat-sangat PR loh. Orang kayanya kaya banget, orang miskinnya tuh miskin banget gitu loh. Dan yang menengah biasanya jadi korban, nggak menerima bansos, tapi tetap keuangannya pas-pasan gitu kan jadinya. Nah kalau PPN, setiap hari kita konsumsi, secara nggak sadar kalian juga sudah membayar PPN. Dengan apa? Kalian makan di restoran, kalian udah bayar PPN pajak. Kalian mengkonsumsi atau membeli barang, kalian udah bayar PPN itu. Nah, kenapa PPH-nya yang rendah tapi PPN yang dinaikin? Itu yang nggak make sense menurut aku. Harusnya kalau PPH rendah, nah bagaimana caranya pemerintah menaikkan penghasilan warganya gitu loh. Dibantu kasih pelatihan atau disupport produk lokal. Gimana cara produk lokal tuh bisa mencapai internasional? Kayaknya harusnya gitu, bukan malah menaikkan PPN gitu loh. Tapi ada buzzer lagi yang bilang, "Bang, tapi kan PPN yang dinaikkan itu yang barang mewah." Loh, belum tahu Anda. PPN yang dinaikkan itu barang mewah katanya ya, tapi ada sabun, tepung, minyak. Dari mana mewahnya sabun, tepung, minyak gitu loh. Dan kalau tepung, minyak itu kan bahan baku ya. Kalau itu dinaikkan jadi 12%, itu pasti ada snowball effect di dalamnya, teman-teman. Kalau tepung, minyak itu dinaikkan, pastinya akhirnya berimbas kepada kenaikan harga barang yang lain. Karena kalau udah, ini teori dasar ekonomi ya, kalau udah makanan konsumsi itu naik, pastinya lainnya juga naik gitu loh. Jadi ya menurutku ini bukan yang bijak gitu loh. Dan apalagi kecewanya sih sang Irwan Prasetyo, mas-mas Adidas satu ini yang tinggal di Jerman lama itu, sekarang itu kelihatan banget jadi buzzernya gitu loh. Akhirnya sampai dia dikonter sama si Ferry Irwandi cuy. Langsung aja ada beberapa misleading yang fatal dari video ini. Dan mari kita runutkan satu persatu. Soal PPN bakal naik ke 12%, kalau aku pribadi jujur setuju banget. Mas Irwan jelaskan di situ kan sebagian besar justru soal PPH. Sementara videonya diawali dengan kenapa dia mendukung kenaikan PPN 12%. Dan dia sempat menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak membayar PPH. Ya kurang lebih opininya sama lah yang barusan aku komentarin ya, biar nggak lama-lama. Mulailah drama Irwan versus Ferry. Si Irwan, si buzzer ini, yang katanya bukan buzzer, tapi nggak tahu kenapa postingannya sekarang syarat akan titipan. Storynya kayak gini, lagi ngeliat boneka salju malah kebayang wajah Ferry Irwan digit. Bro, kalau dalam debat orang sudah membawa personality dan tidak membawa lagi ide-ide dia, nggak bisa debat, itu tandanya udah kalah, itu tandanya udah terpojok. Yes.
Mas Irwan ke pojok. Kalau kita bisa lihat, kalau dia udah nyerang personality, wajah, muka dan sebagainya, wah itu berarti tandanya dia sebenarnya tahu kalau dia salah, tapi dia malu, dia berusaha menutupinya. GWS buat Mas Irwan ya, jangan kebanyakan ngebuzzer ya. Oke ya, oke sampai situ. Dan sekarang kita lihat ada orang yang mengupload di mana ada tawaran untuk menjadi buzzer. Kita lihat tentang PPN 12% ya. Ini. Yang harus diangkat adalah isu PPN 12% diinisiasi sama PDIP tahun 2021. Loh, Mas Iwan tadi kok dalam videonya juga ada itu ya? Maksudnya kok pas banget gitu loh ya. Bahas PPN dan sebagainya, tiba-tiba ada ya bahas juga tentang ini diinisiasi oleh PDIP tahun 2021 oke ya. PDIP ramai penguasa dengan fraksi terbanyak. Panjang kenaikan pajak juga dari PDIP. Loh mirip banget Mas Iwan. Yang mengesahkan juga PDIP, kok yang disalahkan Pak Prabowo. Loh, kok bisa mirip gini ya? Dengan apa namanya, guide yang harus dilakukan oleh buzzernya. PDIP teriak tolak, gue rasa kalian yang mulai. Gimana menurut kalian? Loh, Mas Iwan, kok bisa mirip ya? Aku sih positive thinking ya, mungkin bukan buzzer ya, mungkin orang yang ikhlas mendukung pemerintahan kita ya teman-teman ya, tapi kok bisa mirip banget ya. Ya kayak gitulah kurang lebih yang terjadi sekarang. GWS lah ya. Buat kalian konten kreator yang masih mau dibayar, yang masih nggak netral, mendukung seseorang nggak apa-apa guys. Itu hak ya. Konten kreator juga adalah warga negara Indonesia dan dia punya hak untuk mendukung seseorang. Gue juga pasti mendukung. Ada yang gue dukung, ada yang gue nggak setuju gitu. Tapi saat yang gue dukung itu ternyata blunder dan tolol, ya gue harus bilang kalau itu tolol gitu loh. Nggak boleh gue bagus-bagusin, apalagi menjadi buzzer teman-teman ya. Itulah makanya GWS buat para konten kreator yang cari uangnya dengan cara menipu masyarakat kita. Otak lu di mana? Oke, kita langsung ke meme-nya aja biar nggak panas. Wah, panjang banget ya guys ya. Cuma untuk bahas ini doang. Soalnya nggak bakal susah kok. Soalnya Jawa. Tawa. Nomor 2 Jawa. Muka. Nomor 3 Raja. Tidak bisa. Raja. Memang Mas Fuasnya terlalu Nomor rasis 4 ya. Waduh, apa nih Jawa cuy, gak ada lagi. Baju. Nomor 5 Apa nih? Rame. Iya. Enggak susah kok. Soalnya cuma kalian aja rasis sih. Kenapa nih? Woi. Kenapa tuh? Ada slow-mo-nya cuy. Ada slow-mo-nya. Oke. Oh no ngilu. Anjing itu sungguhan, Cok. Aduh, takut banget sekarang ngeliat burung jadi tidak sama lagi. Takut banget burungnya nempel di muka. Maksudnya kematok mata. Pakai modus apa lagi ya biar bisa chatan sama Dio. Telepon dia habis matiin pasti nanya kenapa, langsung jawab sorry kepencet. Kalau dia jawab iya nggak apa-apa, balas aku pencet lagi ya. Cakep, bisa aja ya. Nggak apa sorry terpencet ya sudah aku pencet lagi. Jangan aku nak ngentot sama aku. Dosa. Jam 2 loh, jam 2 pagi, bukannya sembayang pagi gitu ya, malah ngentot sama cowok gitu loh. Kan iri gitu ya. Kayaknya ini bukan tangan Doraemon deh. Ini bagian tubuh lain dari Doraemon deh. Oke. Bentar. Nambah beban? Enggak. Lu nambah ini walaupun 1 ton pun nggak akan ngefek bang ke latihan. Ya lah terserah, aturlah. India kan yang punya dunia emang. Solusi tidak punya uang. Gaul. Umpan, lidi. Letakkan di tempat strategi. Pindah lokasi ada yang menggunakan kematian. Oh iya. Umpan sudah dimakan. Oke. Siap kita nyolong bangsat. Ini nyolong ya, sesat ya, jangan ya. Rela di kok gitu? Anjir lebih mahal ayam geprek anjing. Lebih mahal ayam geprek ya. Pengen cobain yoga. Hai, beda.
yoga yang gitu, bukan yoga yang bertitit. Yoga langsung ready anjing. Happy birthday dokter, I hope you love. No. Terlihat dari kedua foto ini yang senyum yang atas bukan yang bawah masalahnya, bukan. Tidak ada ya seorang putri kecil mengenakan PS5 lengkap beserta aksesorisnya ya. Emangnya kenapa kalau aku nggak mau nutup aurat, nggak merugikan siapa-siapa kok. Hey, yang lainnya dibakar di neraka gara-gara Anda. Soalnya kan kalau di Islam setahu gue ya, yang kalau misalnya ada cewek buka-bukan aurat yang bertanggung jawab kan papanya dan sebagainya ya. Correct me if I'm wrong ya. Cowok tanpa rambut bisa apa? Dia mengeremehin Deddy Corbuzier, Kratos. Cowok tanpa rambut mah makin gege, makin hebat dia. Nah ini tukang ke WC bukannya buang air malah iya lagi. Gak hadir dikit udah tiba-tiba jadi ketua kelas ya. Emang aneh memang. Sistem pemilihan kelas memang aneh.